Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak di video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti SMA kelas 12. Shalom anak-anak, selamat pagi. Shalom juga Ibu Linda, selamat pagi Ibu. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Topik materi kita hari ini, demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Bahan Alkitab, Kejadian 1 ayat 26-30, 1 Raja-Raja 21 ayat 1-16. Indikator dari materi kita, yang pertama, mendiskusikan bagian Alkitab yang menulis tentang hak asasi manusia, menjelaskan tugas dan tanggung jawab remaja Kristen di dalam mewujudkan hak asasi manusia, membuat karya sebagai wujud kepedulian terhadap hak asasi manusia. Pembahasan mengenai demokrasi dan HAM dalam perspektif Alkitab bertujuan memberikan bimbingan kepada kamu mengenai demokrasi dan HAM yang mengacu pada ajaran Alkitab. Isi Alkitab dapat dirangkum dalam kalimat, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia." Karena kasih kepada manusia, maka Allah menciptakan, memelihara, menyelamatkan, dan membaharui manusia. Untuk itu, manusia dapat menanggapi penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaharuan Allah baginya dengan mengasihi Allah dan sesamanya. Prinsip kasih ini amat berkaitan dengan HAM. Intisari dari demokrasi dan HAM adalah jangan menyakiti sesamamu manusia. Melalui pembelajaran ini diharapkan kamu termotivasi untuk menjadi pelaku demokrasi dan HAM. Hal ini penting apalagi pada zaman kini, melalui berita di media maupun fakta kehidupan, kamu saksikan betapa manusia cenderung mempraktikkan kekerasan terhadap sesama. Dalam tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikologi. Mempelajari HAM dalam perspektif iman Kristen akan menolong kamu untuk terpanggil mewujudkan HAM dalam kehidupan. Belajar tentang demokrasi dan HAM melalui cerita kehidupan. Anak-anak ibu silakan bacakan cerita tentang 4 orang tokoh perempuan yang memperjuangkan hak asasi manusia, di mana mereka mempersembahkan dirinya bagi penegakan hak asasi manusia, meskipun itu mereka harus menderita. Aung San Suu Kyi adalah seorang perempuan yang tak pernah lelah memperjuangkan terwujudnya demokrasi di Myanmar. Dia menolak penggunaan kekerasan selama perjuangannya. Ia pernah dipenjara selama 15 tahun. Dia juga menerima Nobel Perdamaian tahun 1991. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Rachel Aline Corrie adalah seorang anggota Gerakan Solidaritas Internasional yang dibunuh oleh pasukan pertahanan Israel dengan sebuah buldozer ketika ia berusaha menghalangi tentara IDF menghancurkan rumah seorang ahli farmasi Palestina. Corrie dan teman-temannya bertindak sebagai manusia perisai. Demikian cerita saya Bu Linda Simanjuntak. Ade Rostina Sitompul adalah aktivis hak asasi manusia yang banyak dipengaruhi oleh pengalamannya di masa kecil. Dia terlibat dalam aktivitas perjuangan kemerdekaan, kegiatan pelayanan penjara dengan mengirimkan makanan ke penjara, mengurus keluarga tahanan politik dan dengan berbagai cara berupaya menyelamatkan orang-orang yang diburu. Kepeloporannya di bidang HAM mengantarnya menerima penghargaan Yap Thiam Hien tahun 1995. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Malala Yousafzai adalah anak perempuan pemberani yang memperjuangkan hak perempuan di negaranya untuk bersekolah, karena pada saat itu ada larangan dari Taliban untuk bersekolah. Dia sering mendapat ancaman akan dibunuh dan pernah menjadi sasaran tembak pasukan Taliban, namun sampai saat ini Malala konsisten menyuarakan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Itu cerita Malala Ibu Linda. Kesaksian Alkitab tentang manusia. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-30 menulis tentang penciptaan manusia sebagai makhluk bermartabat. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Menurut John Stott, dalam bukunya Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani, martabat makhluk manusia diutarakan dalam 3 kalimat beruntun dalam Kitab Kejadian 1 ayat 27-28. Yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketiga,
Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, "Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu." Martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik yang ditegakkan sejak penciptaan. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Manusia yang diciptakan menurut gambar ilahi mencakup kualitas-kualitas rasional, moral, dan spiritual. Inilah yang membedakan manusia dari binatang dan memungkinkan manusia berelasi dengan Allah. Kedua, hubungan antar manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga Allah juga memberkati relasi antar manusia, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari relasi atau hubungan itu. Yang ketiga, hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Manusia diciptakan untuk mengolah bumi, berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya. Dengan demikian, manusia diberikan hak untuk bekerja, memiliki karir, hak untuk beristirahat, hak untuk memperoleh sandang pangan dan rumah yang nyaman dan sehat, hak untuk bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, dan hak untuk menikmati udara dan air bersih. Implikasi terhadap hak asasi manusia dari 3 hubungan yang unik di atas adalah hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat merupakan pemberian Allah. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat mengambilnya dari diri seseorang. Menurut kitab Amsal 14 ayat 31, siapa yang menindas orang lemah menghina penciptanya. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan penghinaan terhadap penciptanya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, banyak raja yang jatuh karena menerima hukuman Allah. Akibat mereka berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Contohnya Raja Ahab yang telah merampas kebun anggur Nabot menerima hukuman, ia mati dan mayatnya tidak dikuburkan secara layak. Kedua, Raja Yoyakim yang menindas serta memeras rakyatnya demi membangun istana mewah. Ketaatan, kasih, dan keadilan selalu menjadi hal penting dalam sejarah hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Jika manusia melakukan kejahatan terhadap sesamanya, maka Allah akan menegur dan menuntut pertobatan dari manusia. Dan jika manusia tidak bertobat, maka akan datang hukuman. Sebaliknya, jika manusia sadar akan kejahatannya, kemudian bertobat, maka akan terhindar dari hukuman. Alkitab banyak membahas tentang raja atau pemerintah yang harus mengabdi pada kepentingan orang-orang yang dipimpinnya serta memperlakukan kasih dan keadilan. Contohnya Raja Daud yang bersikap rendah hati dan menghormati Raja Saul meskipun ia berlaku jahat terhadapnya. Kemudian Raja Salomo yang bersikap adil dan bijak terhadap rakyatnya. Arti terdalam dari hak asasi manusia adalah pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan Allah sejak seseorang mulai bertumbuh dalam kandungan ibu. Oleh karena itu, segala macam upaya untuk menghancurkan serta menghilangkan kehidupan serta kebebasan manusia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bagaimana dengan kasus hukuman mati, aborsi, dan etanasia? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang dianggap melakukan kejahatan yang berat, seperti pembunuhan yang kejam dan sadis, pengkhianatan kepada negara atau makar, dan di beberapa negara seperti Indonesia, penjual atau pembawa narkoba. Hukuman mati diyakini akan membuat orang lain takut dan tidak akan melakukan kejahatan serupa. Selain itu, juga terjadi berbagai kasus ketika orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati. Berbeda dengan hukuman penjara, bila seseorang sudah dieksekusi, tentu hukuman itu tidak dapat dibatalkan. Aborsi atau pengguguran kandungan adalah praktek menghilangkan janin yang ada di dalam kandungan. Banyak gereja Protestan juga menentang praktek-praktek ini, apabila dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab. Aborsi biasanya tidak akan dilakukan apabila kandungan sudah lanjut usianya, misalkan 5 bulan ke atas. Namun apabila kandungan itu membahayakan jiwa si ibu, biasanya aborsi dapat diterima. Gereja tidak pernah menyetujui aborsi yang dipandang membunuh kehidupan. Eutanasia adalah praktek yang dipilih untuk membebaskan seseorang dari penderitaan panjang. Ada eutanasia aktif, yaitu ketika seorang pasien meminta sendiri agar segala perawatan yang diberikan kepadanya dihentikan karena ia tidak mau menderita lebih lama lagi.
Ada pula eutanasi yang dilakukan dengan sengaja menyuntikkan zat beracun yang mematikan seseorang untuk menghentikan penderitaannya. Selain itu, ada juga eutanasia pasif, yaitu ketika keluarga si pasien yang sudah tidak dapat lagi berbicara atau sudah tidak sadar lagi minta agar segera perawatan dihentikan. Mengenai eutanasia, aborsi dan hukuman mati sampai dengan saat ini masih terjadi pro dan kontra praktek tersebut. Namun banyak gereja-gereja Kristen menolak praktek-praktek tersebut. Menurut pandangan Alkitab, Allah yang berkuasa atas hidup manusia, dan karena itu sebagai pemilik kehidupan, Ia juga memiliki hak untuk mencabut kehidupan. Jadi manusia tidak berhak mencabut kehidupannya sendiri maupun kehidupan sesama. Apakah kewajiban manusia menyangkut demokrasi dan hak asasi manusia? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Manusia tidak hanya diberikan hak asasi oleh Tuhan, tetapi juga kewajiban asasi. Dalam setiap hak diikuti oleh kewajiban. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat 13, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Orang Kristen adalah manusia merdeka yang telah ditebus oleh Kristus. Karena itu ada tuntutan untuk hidup sebagai manusia merdeka yang telah terbebas dari perhambaan dosa. Kehidupan sebagai manusia merdeka haruslah diimbangi oleh tanggung jawab. Apakah tanggung jawab seorang remaja Kristen di bidang demokrasi dan hak asasi manusia? Menurut saya Ibu Linda, dengan menjaga hubungan yang baik dengan sesama, baik dengan teman, guru, anggota keluarga maupun orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Menghargai sesama dalam perbedaan, berpikir positif terhadap orang lain, dan melaporkan kepada pihak berwajib jika menyaksikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Kesimpulan materi kita hari ini, demokrasi dan hak asasi manusia adalah kebutuhan manusia yang mendasar. Alkitab tidak berbicara secara langsung mengenai hal-hal ini, namun Allah sangat peduli akan keduanya. Ini disebabkan karena manusia sebagai ciptaan Allah sangat berharga di matanya. Dan yang berharga bagi Allah haruslah juga berharga di mata kita. Menginjak-injak sesama manusia yang adalah ciptaan Allah berarti juga menghina dan melecehkan Allah sendiri. Itulah sebabnya sangat penting bagi orang Kristen terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong dan menguatkan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti SMA kelas 12 yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi semua. Jangan lupa like dan subscribe juga share serta beri komentar yang positif.